Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 2 yaitu manajemen persediaan. Saya Rohikil Mahtum, NIM 20104111083. Saya di sini akan mempresentasikan poin pertama yaitu manajemen persediaan. Macam dan pentingnya persediaan. Jenis persediaan yang dimiliki suatu perusahaan sangat tergantung pada bidang usaha dan masing-masing perusahaan. Pada perusahaan manufaktur, jenis persediaan yang dimiliki dapat dikelompokkan menjadi persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan suku cadang. Sedangkan pada perusahaan dagang, persediaannya berupa berbagai macam barang dagangan. Dengan adanya persediaan, mungkin pihak manajemen perusahaan untuk mengatur kegiatan pengadaan, produksi, dan penjualan lebih fleksibel, memperkecil kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan dan memenuhi permintaan pelanggan. Terhentinya proses produksi karena tidak ada persediaan bahan baku. Dengan mengadakan manajemen persediaan, perusahaan memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh potongan dari kuantitas dari pemasok. Pengalaman pengadaan persediaan juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya fluktuasi harga yang meningkat serta sebagai persediaan pengamanan untuk menghadapi kondisi yang tidak pasti. Adanya persediaan juga mempunyai dampak yang kurang baik bagi perusahaan, yaitu perusahaan harus menginvestasikan sejumlah dana dalam persediaan, yang mana persediaan merupakan salah satu unsur aktiva lancar yang likuiditasnya paling rendah. Di samping itu, adanya kemungkinan persediaan yang mengalami kerusakan atau keharusan sehingga nilainya menjadi turun. Manajemen persediaan penting untuk mendukung kelancaran produksi dan penjualan. Manajemen persediaan juga pengaruh terhadap siklus perputaran kas. Dan manajemen persediaan memfokuskan pada pertanyaan yang pokok, yaitu berapa unit yang harus dipesan untuk produksi pada suatu waktu tertentu, pada jumlah persediaan sudah harus dipesan atau diproduksi, jenis persediaan yang memerlukan perhatian khusus. Biaya persediaan. Tujuan manajemen persediaan adalah untuk menyediakan persediaan yang diperiksa guna menjamin kelangsungan operasi perusahaan pada tingkat biaya yang minimal. Biaya berkaitan dengan persediaan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu biaya penyimpanan, carrying cost, yang terdiri atas biaya modal atas dana yang terikat pola persediaan, biaya penyimpanan dan pengamanan persediaan, biaya asuransi pajak atas persediaan, penyusutan atau kausan. Yang kedua, biaya pemesanan, ordering cost, yang terdiri atas biaya pengiriman order, biaya pengiriman barang dan penanganannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Surya Rajasa dengan NIM 20104111084. Di sini saya akan membawakan materi biaya kehabisan atau cost of running short dan materi persediaan. Di mana biaya kehabisan persediaan atau cost of running short yang terdiri dari kerugian penjualan, kehilangan goodwill pelanggan, biaya akibat kemacetan jadwal produksi. Semakin kecil jumlah persediaan, semakin besar biaya kehabisan persediaan, dan sebaliknya dengan asumsi faktor lainnya tetap. Untuk persediaan itu sendiri adalah persediaan penting bagi perusahaan, tetapi disadari bahwa profitabilitas persediaan dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan.
EOQ adalah jumlah persediaan yang harus dipesan dengan biaya yang minimal 1. Ada di gambar PPT, itu adalah hubungan biaya perusahaan dan biaya penyimpangan dengan jumlah persediaan yang dipesan EOQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Gladys Isabella, NIM saya 20104111086. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang reorder, poin atau titik pemesanan kembali. Pada tingkat persediaan, berapa pemesanan harus dilakukan agar barang datang tepat pada waktunya, disebut dengan reorder point atau ROP. Reorder point dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. ROP sama dengan LT kali Q. Keterangan ROP. Reorder point LT sama dengan lead time atau hari, minggu, atau bulan. Q sama dengan pemakaian rata-rata atau per hari, per minggu, atau juga per bulan. Model EOQ dapat dioperasionalkan dengan asumsi sebagai berikut. A. Jumlah penjualan atau kebutuhan persediaan dalam satu periode dapat ditentukan dengan pasti. B. Biaya penyimpanan per unit per periode tetap. C. Biaya pemesanan untuk setiap kali pesanan tetap. D. Harga persatuan barang tetap berapapun jumlah yang dipesan. E. Barang yang dipesan datang pada saat yang sama sekaligus. F. Barang yang dibutuhkan harus selalu tersedia di pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devita Nahda Pranandari, NIM 20114111089. Saya di sini akan meneruskan presentasi dari teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang EOQ dan reordering point. Contoh yang telah dikemukakan dijelaskan dalam gambar 19-2 sebagai berikut. Gambar EOQ dan reorder point atau ROP dengan permintaan dan land timer tetap. Dalam kondisi yang bersifat pasti, ketika pesanan datang, maka jumlah persediaan di perusahaan adalah sama dengan jumlah pesanan yang ekonomis atau EOQ, yaitu sebanyak 300 unit. Persediaan tersebut dipakai setiap hari sehingga jumlahnya akan semakin berkurang. Dan ketika jumlah persediaan mencapai ROP yaitu 80 unit, perusahaan harus melakukan pemesanan kembali sebanyak EOQ. Pemesanan harus dilakukan sebelum persediaan habis, karena perusahaan harus selalu memiliki persediaan untuk mengurangi resiko kehabisan. Dan dibutuhkan waktu untuk melakukan pemesanan sampai barang yang dipesan tiba di perusahaan dengan asumsi jangka waktu pemesanan atau lead time dan pemakaian persediaan adalah pasti. Maka pemesanan persediaan akan datang tepat ketika jumlah persediaan di perusahaan sudah habis atau nol. Hal ini sama akan terulang kembali setiap 30 hari karena dalam 1 tahun perusahaan melakukan pemesanan untuk memenuhi kebutuhan persediaan sebanyak 12 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Cihaning Putri Dulianto, NIM 20104111088. Saya akan menjelaskan tentang model EOQ dalam kondisi yang tidak pasti. Sebagaimana telah ditemukan bahwa model EOQ hanya dapat diterapkan dalam kondisi yang bersifat pasti. Jadi dalam kondisi yang bersifat tidak pasti, model EOQ masih bisa diterapkan, tetapi diharuskan adanya pendukung dengan persediaan pengamanan atau safety stock. Kondisi tidak pasti yang dihadapi perusahaan terkait dengan jumlah pemakaian persediaan yang tidak tetap dalam satu periode waktu yang tertentu atau ketidakpastian jangka waktu pemesanan atau lead time. Pada gambar yang terdapat pada PPT adalah EOQ dan stock out karena permintaan dan lead time berubah. Jadi persediaan pengaman diperlukan ketika pemakaian persediaan lebih besar dari yang diperkirakan, seperti gambar yang terdapat pada PPT
Dalam gambar tersebut, ini tampak bahwa kehabisan persediaan yang dialami oleh perusahaan disebabkan permintaan atau penggunaan persediaan yang lebih besar daripada yang direncanakan, sehingga persediaan yang sudah habis sementara pesanan persediaan belum tiba di perusahaan. Karena perusahaan tidak memiliki persediaan pengamanan, maka perusahaan akan mengalami kehabisan persediaan. Hal ini dapat mengganggu kelancaran operasi perusahaan. Untuk mengurangi terjadinya risiko kehabisan persediaan, maka perusahaan perlu mengadakan persediaan pengamanan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan tentang model EOQ dan kondisi yang tidak pasti. Kurang lebihnya mohon maaf, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Siti Saoda, NIM 20104111087. Di sini saya akan menjelaskan tentang persediaan pengaman. Nah, besar kecilnya jumlah persediaan pengaman yang perlu dipertahankan oleh perusahaan tergantung pada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah permintaan persediaan. Semakin besar ketidakpastian permintaan persediaan, semakin banyak jumlah persediaan pengaman yang harus diadakan. Dengan anggapan faktor lainnya tetap. Dengan kata lain, semakin besar fluktuasi permintaan yang tidak dapat diketahui, maka semakin besar risiko terjadinya kehabisan persediaan. Faktor kedua, lead time. Semakin tidak pasti lead time untuk pengganti atau pemesanan persediaan, semakin besar risiko kehabisan persediaan. Dengan demikian, semakin banyak persediaan pengaman yang diperlukan dengan asumsi faktor lainnya tetap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Demel Daul Hamid dengan NIM 20110411091. Di sini saya akan menjelaskan tentang persediaan pengamanan. Yang ketiga, biaya kehabisan persediaan. Selain kedua faktor yang telah dikemukakan, besarnya biaya kehabisan persediaan juga perlu dipertimbangkan. Semakin besar biaya kehabisan persediaan, semakin banyak jumlah persediaan pengaman yang harus dipertahankan. Dengan anggapan faktor lainnya tetap. Persediaan pengaman yang keempat adalah biaya penyimpanan tambahan persediaan. Semakin besar biaya penyimpanan persediaan, berarti semakin mahal biaya untuk pengadaan persediaan pengaman dengan asumsi faktor lainnya tetap. Demikian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakif Fahmisya, NIM 20104111092. Di sini saya akan membawakan materi tentang manajemen persediaan dengan klarifikasi ABC. Klarifikasi ABC adalah konsep untuk mengendalikan persediaan, yang mana persediaan yang mahal memerlukan pengendalian yang lebih ketat dibandingkan dengan persediaan yang murah. Prinsip manajemen persediaan yang menerapkan klarifikasi ABC adalah semua persediaan harus bisa dimasukkan ke dalam salah satu kelompok persediaan. Untuk pengelompokannya terbagi menjadi A, B, C. Kelompok A merupakan persediaan yang harga per satu tingginya dan kontribusi terhadap penjualan juga tinggi. Untuk kelompok B merupakan persediaan yang harganya lebih murah dari kelompok A. Begitu pula dengan kontribusi terhadap penjualan. Untuk kelompok C adalah kelompok yang terendah. Pengelompokannya bisa dilihat gambar ini. Untuk bagian A itu berada di sini. Untuk bagian B berada di bagian sini. Lebih murah dari A. Dan untuk bagian C adalah yang terendah. Kegunaannya tersebut adalah untuk mengendalikan persediaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.